Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hanif Bahtiar Fatoni, dan di penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang Think Around Us. Think Around Us, yang artinya itu sesuatu di sekitar kita. Nah, sebelum kita mengenal sesuatu yang ada di sekitar kita, kita itu wajib mengetahui tentang cara pengucapannya ya, dan itu membutuhkan sebuah artikel. Nah, artikel ini yaitu seperti an atau a. Nah, dalam satu contoh kalimat, it is a book. Nah, itu membutuhkan sebuah artikel untuk menyebutkan suatu benda. Seperti contoh, there are a lion and an elephant at the zoo. Nah, kenapa di sini dibedakan antara e dan an? Jika e itu digunakan untuk pengucapan digunakan untuk penulisan e itu digunakan kalau jika setelah kita mengucapkan kalimat e itu ada huruf vokal, huruf konsonan. Huruf konsonan itu apa saja? Huruf konsonan itu adalah selain huruf vokal. Dan huruf vokal itu apa saja? Huruf vokal itu ya a, i, u, e, o. A, i, u, e, o yang bisa bersuara ya. Itu adalah huruf vokal. Sedangkan huruf konsonan itu huruf mati. Seperti B, C, D, G, dan lain-lain. There are a lion and an elephant at the zoo. An elephant di sini itu kenapa kok dibedakan? Nah, karena jika kita mau menggunakan huruf vokal seperti an elephant, apple, seperti apple, elephant, nah itu menggunakan an, karena huruf awalnya itu adalah huruf vokal. Nah, juga dalam artikel itu ada the. The ini untuk apa? The ini biasanya digunakan untuk menjelaskan yang sebelumnya. Seperti there are a lion and an elephant at the zoo. Nah, the ini menjelaskan tentang a lion dan an elephant. Seperti itu. Nah, lalu juga kata the ini, artikel the ini biasanya digunakan di kalimat kedua. The lion is scary and the elephant is big. Seperti yang ada dijelaskan, a or an is used to modify non-specific nouns, lion and elephant. That's why we use them in the first sentence. It refers to any lion and elephant. E dan an ini biasanya digunakan di awal kalimat. Di awal kalimat, sedangkan the di awal kalimat. Nah, itu. Lalu afterward we use the for the specific noun. That's why we use it in the second sentence, because the lion and the elephant are specific as they have been mentioned in the first sentence. Nah, setelah itu penggunaan kata the di sini adalah untuk specific noun ya. Specific noun itu menjelaskan kata benda yang lebih spesifik lagi. That's why we are use it in the second sentence. Itu kenapa kata the ini digunakan di kalimat selanjutnya untuk menjelaskan kalimat yang pertama. Seperti contoh, we use a before a noun that starts with a consonant, and we use an before a noun that starts with a vowel. Artinya, kita menggunakan e sebelum kata benda yang memiliki huruf konsonan, yang huruf depannya itu huruf konsonan,
dan kita menggunakan an before a noun that start with a vowel. Sebelum kita menggunakan an yang huruf nounnya itu, huruf bendanya itu huruf vowel, itu menggunakan an. Seperti contoh, there are a lion and an elephant. Seperti itu. Lalu selanjutnya, gimana kita mengucapkannya? Seperti contoh, I went to Japan. Bukan I went to the Japan. To Japan. He played tennis with Ben. Not he played tennis with the band. They had breakfast at 9 o'clock. They had a breakfast at 9 o'clock. Nah, penggunaan ini tidak boleh sembarangan ya, karena seperti yang ada di sini, some words are not modified by any article. We don't use usually article for people, countries, and meals. Jadi kita tidak boleh menggunakan artikel di sembarang perkataan ya. Kita harus tidak boleh menggunakan artikel pada kota, terus nama orang, ataupun pada melakukan sesuatu, itu nggak boleh. Penggunaan artikel ini digunakan hanya untuk noun saja atau kata benda, untuk kata benda saja. Lalu selanjutnya, when making a list of things, you sometimes when making a list of things, you sometimes ini lemot ya. Mention plural things. Most singular nouns need an addition at some. For examples. Nah, selanjutnya kita akan jelaskan tentang ini ya, tentang penggunaan s dan es. Ada salah satu contohnya, one teacher. Kalau satu itu one teacher. Kalau banyak, dua atau lebih, itu two teachers. Two teachers ditambahi s ya. Sedangkan kalau one student, two students, one bottle, two bottles. Nah, itu contohnya ya. Lalu same countable noun are made into the plural with the following forms. First, for a noun ending with a consonant plus y, change y into I or es. Nah, salah satu countable noun itu kata benda yang bisa dihitung. Nah, itu kalau di sini for a noun ending with a consonant y, jika kata benda yang diakhiri dengan huruf y itu kalau mau menyatakan banyak, biasanya huruf y-nya diganti i ditambah dengan es. Contohnya, one lady, satu perempuan. Itu kalau menyatakan satu perempuan. Gimana kalau dua perempuan? Kalau dua perempuan, two ladies. Y-nya dibuang, diganti dengan i tambah es. Two ladies, three ladies. Seperti itu. Nah, for noun ending with ch, x, sh, ss, or s added es. Bagaimana untuk kata yang ditambahi yang berakhiran dengan ch, x, sh, ss, or s itu harus ditambahi dengan es.
Seperti contoh, a match, sebuah pertandingan. To match, dua pertandingan. To matches, dua pertandingan. A box, satu box. Two boxes, dua box. A brush, satu sikat. Dua sikat. Two brushes. A glass, satu gelas. Two glasses, dua gelas. A bus, sebuah bis. Two buses, dua bis. Itu untuk penambahan es pada ch, x, sh, ss atau s. Lalu yang ketiga, ada kata benda yang diakhiri dengan huruf vowel. O, huruf vowel O ditambah dengan es. Untuk kata benda yang diakhiri huruf vowel O ya, huruf vowel O itu harus ditambah dengan es. Contohnya, a potatoes, two potatoes berarti dua kentang. A tomato, two tomatoes, dua tomat. Nah, seperti contoh ya, itu tinggal ditambahi es, tidak usah dirubah apapun kalau ada kata benda yang akhirannya itu huruf O. Nah, other countable noun have irregular plural form. For example, ada juga kata benda yang tidak usah ditambah, seperti a man, two men. Kalau ditambah es agak aneh ya. Two mens jadi kayak means ya. A man, two men. A woman, two women. A children, two children. A person, two people. Nah, di sini kenapa beda antara person dan people? Kalau person itu menyebutkan seorang atau perorangan, dan satu orang. Kalau people itu bisa disebutkan untuk dua orang. Two people, three people, three person, no, a person, two people. Seperti itu. Nah, countable noun, biscuit, cup, apple are example of countable noun. Therefore, we can count them. Nah, countable noun, ada countable noun. Nah, pembagian benda di sini ada dua, yaitu countable noun dan uncountable noun. Ada benda yang bisa dihitung dan benda yang tidak bisa dihitung. Kalau benda yang bisa dihitung itu contohnya biskuit, pulpen. Nah, itu benda yang bisa dihitung. Dan kalau yang tidak bisa dihitung itu seperti contohnya air, terus gula, susu. Nah, itu semuanya tidak bisa dihitung ya. Ya, masa kita mau menghitung susu, menghitung air, apanya mau dihitung? Wong itu banyak ya. Enggak seperti biskuit. Nah, biskuit terus pulpen. Nah, itu bisa dihitung. We do not say one water or two water, but we can count such a noun with the following measurement. Kita tidak boleh mengatakan satu air, dua air, itu nggak bisa, nggak boleh. Kita harus mengukur dulu. Misalkan ada satu gelas air, dua gelas air, nah gitu. Nah, seperti contohnya yang pertama itu the number of liter atau kilogram. 2 kilos of potatoes, 2 kilo kentang. 1 liter air. Nah, the containers,
1 liter air. Nah, yang kedua adalah the containers. Itu yang bisa dihitung ya. Biar bisa dihitung. A bottle of water, 1 botol air. Nah, kalau kita menyebutkan 1 air itu tidak boleh. Harus diukur dulu ya. 1 botol air, 1 kilo air. Nah, 3 jars of jam. 1 jars itu kayak mangkok ya, 1 mangkok selai. Nggak bisa 1 selai, 2 selai, harus ada sesuatu yang mengukurnya. 3 jars of jam. Atau the other measurement words, 2 slice of bread, 2 potong roti, 2 potong kertas. Nah, seperti itu. A piece of chocolate, 1 potongan batang. Nah, itu untuk pengukuran yang lainnya. 1 potong, 2 potong. Artinya kalau kita mengukur dulu itu baru boleh bisa diucapkan. Loaf of bread, a bar of chocolate. Nah, lalu yang contoh lain ada a bottle of cola, a jug of tea, a loaf of bread, carton of milk, glass of milk, a cup of coffee, dan lain-lain. Nah, ini juga contoh-contoh yang lain ya. Nah, maka dari itu terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa hubungi kontak saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.